Halo semua, kami dari kelompok 3 dan kali ini kami akan membahas tentang psikologi dalam tradisi Islam dan zikir. Sebelum itu, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Claudia Ivana dengan NIM 80 20 20 128. Lalu ada Muhammad Alvin Septiadi dengan NIM 80 20 20 132. Lalu ada saya, Valdi Putra Mangundap dengan NIM 80 20 20 134. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Islam. Islam berasal dari kata Arab untuk damai atau penyerahan, yang memiliki 3 arti, yaitu pertama, penyerahan semua ciptaan kepada pencipta, lalu kedua, penyerahan manusia kepada pesan Tuhan seperti yang diungkapkan melalui semua para nabi besar, dan yang ketiga, penyerahan pengikut Muhammad pada tuntunan Tuhan seperti yang diwahyukan melalui dia. Selanjutnya ada konsep utama. Sufisme telah digambarkan sebagai cara pengetahuan dan juga sebagai cara cinta. Seperti semua mistisme, ini juga merupakan cara mengalami keadaan spiritual di luar keadaan sadar kita yang terbatas. Sedikit tambahan, mereka yang telah mengalami keadaan seperti itu menggambarkan mereka sebagai orang yang berpengetahuan lebih dalam dan memiliki hubungan dengan kebenaran. Selanjutnya kita masuk pada 4 tahap praktek sufisme. Ibnu Arabi telah menggambarkan 4 tahap praktik dan pemahaman dalam tasawuf. Yang pertama yaitu syariah atau hukum agama eksoteris, lalu ada tarekat yaitu jalan mistik, selanjutnya ada hakika atau kebenaran, dan terakhir ada marifa atau gnosis. 3 yang terakhir ini dibangun di atas tahap pertama. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu syariah atau fondasi dasar untuk 3 tahap berikutnya. Syariah terdiri dari ajaran moralitas dan etika yang ditemukan di semua agama. Ini memberikan panduan bagi kita untuk hidup dengan benar di dunia ini. Mencoba menganut tasawuf tanpa syariah seperti mencoba membangun rumah di atas fondasi pasir. Tidak ada mistisme yang dapat berkembang tanpa kehidupan yang teratur yang dibangun di atas prinsip moral dan etika yang kokoh. Dalam bahasa Arab, syariah berarti jalan. Ini adalah jalur yang jelas, rute yang dilalui dengan baik yang dapat diikuti siapapun. Lalu yang kedua ada tarekat yang mengacu pada praktik tasawuf. Tarika adalah jalur tanpa jejak di padang pasir yang akan diikuti oleh orang Badui dari oasis ke oasis. Jalan ini ditandai dengan jelas, juga bukan jalan yang terlihat. Untuk menemukan jalan Anda di gurun tanpa jejak, Anda harus tahu daerah tersebut secara dekat atau memiliki pemandu yang tahu tujuan dan akrab dengan landmark setempat. Karena syariah mengacu pada praktik luar agama, tarekat mengacu pada praktik batin tasawuf. Panduan yang Anda butuhkan untuk menemukan jalan Anda adalah guru sufi atau syekh. Syariah membuat sisi luar kita bersih dan menarik. Tarekat membuat kita bersih dan murni dari dalam, masing-masing mendukung satu sama lain. Lalu ketiga ada hakika atau kebenaran. Hakika mengacu pada pemahaman pribadi tentang makna batin dari praktik dan bimbingan syariah dan tarekat. Tanpa pemahaman ini, kita ditakdirkan untuk mengikuti secara membabi buta, meniru secara mekanis mereka yang tahu, mereka yang telah mencapai makam hakika. Pencapaian hakika menegaskan dan memantapkan praktik 2 tahap pertama. Sebelum hakika, semua amalan adalah tiruan. Lalu yang keempat adalah marifa atau gnosis, tingkat pengetahuan batin yang dalam di luar hakika. Itu adalah pengetahuan tentang realitas yang dicapai oleh sedikit orang, utusan nabi, dan orang bijak serta orang suci yang agung. Lalu 4 tahap tersebut memiliki ruang lingkupnya sendiri. Yang pertama, itu tahap pertama mewakili bentuk luar dari praktik apapun, apa yang sebenarnya dilakukan seseorang. Dalam banyak tradisi, siswa hanya diberitahu apa yang harus dilakukan tanpa penjelasan yang signifikan mengapa. Akibatnya, praktik mereka cenderung dangkal dan mekanis. Lalu tahap kedua mencakup makna batin dan fungsi praktik. Seorang guru sufi pernah menjelaskan, siapapun dapat mempelajari bentuk luar dari sholat dalam waktu singkat, tetapi praktik sufi bertujuan untuk mengembangkan hati yang dapat berdoa.
Lalu tahap ketiga mempresentasikan pengalaman yang dikembangkan dalam praktik, sebuah pengalaman yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperdalamnya. Pengalaman ini membawa kehidupan dan makna yang lebih dalam ke dalam praktik. Yang terakhir, tahap keempat melibatkan pemahaman penuh atas sebuah praktik karena individu tersebut telah berubah dan telah mencapai tataran pengetahuan dan kebijaksanaan. Selanjutnya, jalur tasawuf. Dalam tasawuf, apa yang halal di satu tingkatan pemahaman mungkin tidak halal di tingkatan lainnya. Misalnya, syariah hanya mensyaratkan amalan lahiriah puasa, namun menurut tarekat, alasan penting untuk berpuasa adalah untuk mengembangkan disiplin diri dan mengendalikan ego yang tak pernah terpuaskan. Puasa yang menimbulkan kebanggaan pada orang yang berpuasa secara sempurna halal dalam syariah, tetapi akan dianggap sebagai kegagalan dalam tarekat. Tasawuf tidak memiliki jalur tunggal. Seperti yang dikatakan Nabi, ada banyak jalan menuju Tuhan sebanyak jiwa. Disiplin tasawuf yang paling umum termaksud pengabdian, pelayanan, zikir, dan komunitas. Disiplin ini saling berhubungan, masing-masing mendukung yang lainnya. Kesetiaan. Sufisme telah disebut sebagai jalan cinta atau jalan hati. Para penyair sufi yang hebat telah menulis dengan fasih tentang cinta, jiwa, dan kerinduan akan Tuhan yang tercinta. Cinta adalah melibatkan apa yang baik dan indah dalam segala hal. Itu adalah belajar dari segalanya untuk melihat karunia Tuhan dan kemurahan hati Tuhan dalam segala hal itu. Adalah untuk berterima kasih atas semua karunia Tuhan. Para sufi percaya bahwa ketika kita sampai pada titik tertentu di sepanjang jalan cinta, Tuhan menjangkau dan mulai membantu kita dengan menarik kita menuju hadirat Tuhan. Saat ini terjadi, kita berhenti berjuang dan mulai menyerah, membiarkan diri kita dibantu dan diterima. Selanjutnya ada layanan. Pelayanan adalah saudari pengabdian dalam tasawuf. Saat hati kita terbuka dengan kasih Tuhan, kita menyadari bahwa semua hati merindukan Tuhan, dan Tuhan bersembunyi di dalam setiap hati. Begitu kita menyadari bahwa setiap hati mengandung Tuhan, maka sebagai aspek penting dari perjalanan spiritual kita harus melayani orang lain. Salah satu layanan terbesar adalah membantu menyembuhkan hati orang lain yang terluka. Seorang guru sufi mengajarkan bahwa setiap kata atau pandangan yang baik melembutkan hati Anda, dan setiap kata atau tindakan yang menyakitkan, menutup, atau mengeraskan hati Anda. Mengabaikan Tuhan di dalam hati orang lain berarti memisahkan diri kita dari persatuan yang sangat kita inginkan. Ingatan. Kelompok sufi seperti keluarga. Guru adalah orang tua, dan darwis adalah saudara laki-laki dan perempuan. Komunitas sufi yang ideal menggantikan persaingan antara saudara dan pola asuh yang buruk yang biasa terjadi di banyak keluarga nyata dengan kesempatan untuk berlatih dan mengalami kesabaran, kasih sayang, dan pelayanan. Para darwis adalah cerminan satu sama lain. Kita bisa belajar bersabar dengan kelemahan kita sendiri ketika kita melihatnya dalam diri orang lain. Dan kita juga bisa belajar untuk lebih fokus pada kekuatan dan keindahan satu sama lain, dan lebih sedikit pada kelemahan satu sama lainnya. Para darwis sering menganggap satu sama lain sebagai teman dalam perjalanan yang sulit dan menuntut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia dengan NIM 8020202128. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diri atau nafs. Nah, nafs ini berasal dari istilah bahasa Arab yang berarti diri atau ego, yang dimana ini adalah suatu proses yang hidup, bukan struktur statis dalam jiwa. Ada juga istilah Arab yang terkait dengan kata-kata untuk nafas, jiwa, esensi, diri, dan alam. Hal ini mengacu pada proses yang muncul dari interaksi tubuh dan jiwa. Yang pertama, tirani atau narsis diri. Tingkat ini telah digambarkan sebagai diri yang memerintah atau diri yang menghasut kejahatan. Kenapa sih kayak gitu? Karena diri tirani ini berusaha untuk mendominasi dan mengendalikan pikiran dan tindakan seseorang, yang dimana pada tingkat ini itu seorang individu itu menampilkan keegoisan yang tak terkendali dan tidak ada rasa moralitas atau kasih sayang. Deskripsi dari tingkat ini menyerupai deskripsi id dalam teori psikoanalitik, yang dimana itu
adalah dua konsep yang terkait erat dengan nafsu dan agresi. Yang contohnya itu kemarahan, keserakahan, nafsu, dan iri hati. Yang kedua, diri yang menyesal. Diri yang penuh penyesalan ini menyerupai konsep superego Freud, yang dimana ini bisa sangat menghakimi dan menyalahkan diri sendiri. Pada tingkat ini, individu itu tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hidup mereka secara signifikan. Namun, ketika mereka melihat kesalahan mereka dengan lebih jelas, penyesalan dan keinginan mereka untuk berubah itu tumbuh. Yang ketiga, diri yang menginspirasi. Tahap ini menandai awal dari praktik tasawuf yang sebenarnya. Pada tahap-tahap awal, hal terbaik yang dapat dicapai siapapun adalah pemahaman yang dangkal dan penyembahan mekanis. Tetapi, tahap perkembangan ini juga bisa menjadi yang paling berbahaya. Kenapa? Karena jika inspirasi dan energi tahap ini memberi makan ego, maka orang tersebut dapat menjadi meningkat dengan kebanggaan dan kebesaran. Yang keempat, diri yang tenang. Tingkatan ini menyerupai tahap rasa syukur dan percaya, karena ego dari dalam diri mulai dilepaskan dan memungkinkan individu untuk datang lebih dekat dengan ilahi. Sehingga tingkat diri ini membuat seseorang menjadi liberal, bersyukur, dan percaya. Individu yang menerima kesulitan dengan rasa keseimbangan yang sama dengan yang mereka terima. Kelima, diri yang senang. Keadaan senang diri ini sangat berbeda dari pengalaman biasa tentang dunia, terutama sibuk dengan pencarian kesenangan dan menghindari rasa sakit. Pada tahap ini, individu tidak puas bukan hanya dengan nasibnya, tetapi bahkan dengan kesulitan dan cobaan hidup. Tetapi mereka menyadari bahwa semua hal itu berasal dari Tuhan. Yang keenam, diri yang menyenangkan Tuhan. Arabi menyebut ini adalah tahap pernikahan batin atau penyatuan diri dan jiwa. Mereka yang telah mencapai tahap ini sudah menyadari bahwa semua kekuatan untuk bertindak berasal dari Tuhan, dan mereka tidak dapat melakukan apapun sendiri. Selanjutnya, diri yang murni. Beberapa orang telah mencapai tingkat akhir ini, yaitu diri yang murni, yang dimana telah melampaui diri mereka sepenuhnya. Di sini tidak ada ego atau diri yang terpisah, dan yang tersisa hanya persatuan dengan Tuhan. Yang terakhir, pemusnahan dan pengembalian. Di sini ada dua poin. Yang pertama, keadaan penyatuan atau pemusnahan fana, yang dimana identitas individu tampak menyatu dengan seluruh realitas. Dalam keadaan ini, seseorang tidak dapat mendirikan penghalang antara diri sendiri dengan Tuhan, karena jelas tidak ada penghalang. Seseorang telah menjadi seperti setetes air yang sadar menjadi bagian dari laut, atau kolom udara yang sadar akan angin. Yang kedua, keadaan kembali atau kegigihan baka, di mana seseorang menjadi bagian dari dunia tetapi tidak peduli tentang posisi atau imbalan duniawi seseorang. Kesadaran akan unsur keutuhanan dalam segala hal begitu besar, sehingga masalah-masalah pribadi menjadi hal sekunder untuk merawat ciptaan Tuhan lainnya. Individu ada di dunia tetapi terpisah dari apapun di dalamnya. Selanjutnya yaitu dinamika. Di dalam dinamika ada pertumbuhan psikologis dan tahap perkembangan pribadi yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kebangkitan awal. Kebangkitan awal adalah langkah pertama setiap pencari Tuhan yang mengambil jalan spiritual. Tahap ini dimulai ketika seseorang menemukan dunia luar yang tidak memuaskan dan memutuskan untuk mengevaluasi kembali hidupnya. Kesadaran seperti itu sering mengikuti krisis pribadi yang kadang-kadang ditambah dengan kebingungan tentang makna keberadaan. Yang kedua, kesabaran dan syukur. Kesabaran termasuk ketekunan,
kemauan untuk terus berusaha sekalipun ketika usaha kita tidak dihargai. Kesabaran ini merupakan kunci untuk menempatkan iman seseorang dalam tindakan ketekunan sampai kesuksesan tercapai. Sedangkan syukur berkaitan dengan pemahaman bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, termasuk kecerdasan, kesehatan, dan kehidupan itu sendiri. Tingkatan rasa syukur yang tertinggi adalah penghargaan atas segala sesuatu yang kita miliki, apakah menyenangkan atau menyakitkan, apakah kita untung ataupun kita rugi. Yang ketiga, ketakutan dan harapan. Dalam tasawuf, rasa takut akan Tuhan bukanlah rasa takut untuk dihukum atau dikirim ke neraka, melainkan rasa takut akan para pecinta yang akan kehilangan cinta dari kekasihnya. Inti dari tasawuf adalah harapan. Harapannya, semoga Allah menerima usaha kecil kita di doa, pelayanan, dan sejenisnya. Meskipun jalan spiritualnya panjang dan tak terhingga, para sufi berharap untuk maju dan mendekat kepada Tuhan. Yang keempat, penyangkalan diri dan kemiskinan. Penyangkalan diri ini berarti menghindari perbuatan salah, menghindari apapun yang tidak selaras dengan jalan spiritual. Sedangkan rohani kemiskinan adalah hati yang kosong dari keterikatan pada dunia ini yang merupakan hati yang terbuka dan siap untuk diisi dengan Tuhan. Yang kelima, kepercayaan kepada Tuhan. Individu yang menaruh kepercayaan pada Tuhan mencari segala sesuatu dari Tuhan, bukan dari dunia. Sufi mengakui perlunya usaha yang tulus, tetapi percaya bahwa kesuksesan hanya diberikan oleh rahmat Tuhan. Yang keenam, cinta, kerinduan, keintiman, dan kepuasan. Pada tahap ini, kepribadian yang sedang berkembang hanya memiliki satu keinginan, yaitu mencintai Tuhan. Sufisme secara pengalaman menemukan dan membuktikan bahwa mediator terbesar dari konflik rasional dan irasional dalam manusia, masyarakat, dan sejarah adalah cinta. Kepuasan datang dari mengetahui bahwa segala sesuatu, menyenangkan atau tidak menyenangkan, berasal dari Tuhan. Para sufi datang untuk menikmati cinta dan rasa keintiman dengan Tuhan, dan kemudian mereka puas dengan apapun yang datang kepada mereka di dunia ini. Yang ketujuh, niat, ketulusan, dan kebenaran. Menurut sebuah hadis terkenal, mengatakan bahwa niat memberi artinya bertindak, yang dimana ketika ketulusan niatlah yang diperhitungkan, yang dimana apakah tindakan seseorang berhasil atau tidak adalah kehendak Tuhan. Niat batin seseoranglah yang memberi makna pada semua tindakan. Selanjutnya, kontemplasi dan pemeriksaan diri. Kekhawatiran sufi sejajar dengan yang disuarakan dalam yoga dan Buddhisme sehubungan dengan menjernihkan pikiran. Dalam sebuah hadis terkenal, Muhammad mengajarkan 1 jam perenungan sama dengan setahun berdoa. Dan yang terakhir adalah kenangan kematian. Merenungkan kematian bisa menjadi alat yang ampuh untuk melepaskannya dari kebiasaan dan sikap yang tidak diinginkan. Memikirkan kematian sendiri adalah latihan untuk menjadi lebih sadar akan pengalaman saat ini. Ini adalah cara untuk memulai proses pertumbuhan pribadi untuk menjadi lebih baik. Hambatan untuk pertumbuhan. Selain diri yang lebih rendah atau nafs, hambatan utama untuk pertumbuhan adalah kelalaian kita. Kelalaian kebiasaan kita melebih-lebihkan semua keterbatasan kita yang lain. Orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran sufi menunjukkan bahwa tugas awalnya adalah cukup untuk menyadari kesulitan seseorang. Orage menuliskan demikian. Keadaan terjaga kita saat ini tidak benar-benar terjaga sama sekali. Ini menurut tradisi merupakan bentuk khusus dari tidur yang sebanding dengan trans hipnosis.
Dari saat lahir dan sebelumnya, kita berada di bawah saran bahwa kita tidak sepenuhnya terjaga, dan secara universal disarankan kepada kesadaran kita bahwa kita harus memimpikan mimpi dunia ini seperti yang diimpikan oleh orang tua dan teman kita. Langkah pertama dalam mengatasi kelengahan adalah belajar menyadarinya. Kecerobohan bisa sama sederhananya dengan salah meletakkan kacamata atau sama mengganggunya dengan insiden. Hubungan sosial. Ibnu Arabi menekankan pentingnya bergaul dengan orang lain juga di jalan spiritual. Yang terbaik adalah memisahkan diri Anda dari orang-orang yang tidak percaya pada apa-apa yang Anda yakini, yang tidak melakukan apa yang Anda lakukan, dan yang menentang iman Anda. Namun pada saat yang sama, Anda tidak boleh berpikir buruk tentang mereka atau mengutuk mereka apa adanya. Niat Anda dalam mengabaikan mereka seharusnya adalah bahwa Anda lebih suka ditemani orang-orang beriman. Hubungan antara sahabat di jalan sufi dianggap sangat penting. Dalam tasawuf, tidak ada yang namanya toleransi. Anda tidak perlu menoleransi siapapun, karena toh Anda tidak lebih baik dari mereka. Mereka hanya berbeda, dan semua perbedaan ini hanyalah ilusi. Struktur. Yang pertama adalah tubuh. Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang harus menganggap tubuh sebagai pembawa dan jiwa sebagai pengendara. Jiwa harus menjaga tubuh sebagaimana seorang peziarah dalam perjalanannya ke Mekah menjaga untanya. Tetapi jika peziarah menghabiskan seluruh waktunya untuk memberikan makan dan menghias unta, kafilah akan meninggalkannya dan dia akan binasa di padang pasir. Kesehatan yang baik dianjurkan karena memungkinkan pelayanan luar serta pekerjaan batin berlangsung tanpa halangan. Baik Islam maupun Sufisme menganjurkan merawat tubuh tanpa menjadi didominasi oleh kepedulian terhadapnya. Mereka mengajarkan jalan tengah yang ada antara asketisme dan hedonisme, sebuah pendekatan yang sangat mirip dengan Buddhisme. Jangan tidur sampai kamu tidak mampu untuk tetap terjaga. Jangan makan sampai Anda lapar. Berpakaianlah hanya untuk menutupi tubuh dan untuk melindunginya dari dingin dan panas. Yang kedua, tujuan tasawuf adalah menyelaraskan kehendak individu kita dengan kehendak Tuhan. Kehendak ilahi berbeda dengan kehendak bebas. Kehendak ilahi digambarkan sebagai hukum alam yang mendasar. Sebuah batu jatuh karena mematuhi kehendak ilahi yang dimanifestasikan sebagai gravitasi. Orang suci adalah seseorang yang setiap tindakannya sesuai dengan kehendak ilahi Islam. Islam berarti menyerah atau penyerahan kehendak pribadi seseorang yang terbatas kepada kehendak ilahi. Akar Islam adalah salam satu damai, kedamaian yang bersumber dari rasa aman, bersandar pada kasih dan rahmat Allah yang tak terbatas. Guru Sufi penulis telah menjelaskan kehendak ilahi dan kehendak pribadi dengan metafora perjalanan pesawat. Sebagai penumpang individu, Anda hampir tidak dapat melakukan apapun yang akan mempengaruhi waktu kedatangan pesawat. Anda tidak memiliki keterampilan atau kekuatan untuk mempengaruhi penerbangan itu sendiri. Tetapi Anda dapat memutuskan apakah akan membaca atau menulis, makan malam, menonton film, dan sebagainya. Singkatnya, Anda dapat menggunakan keinginan pribadi Anda untuk memiliki waktu yang menyenangkan dan menguntungkan saat berada di pesawat atau tidak. Pesawat akan tiba pada waktunya yang sama dalam hal apapun. Yang ketiga ada keinginan bebas. Kehendak bebas adalah bagian dari sifat manusia. Sayangnya, manusia terlalu sering menggunakan kehendak bebasnya untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kesehatan fisik, mental, atau spiritual. Tidak seperti binatang, kita dapat berpaling dari kepentingan terbaik kita sendiri. Yang keempat ada emosi. Emosi tertentu kurang penting daripada efeknya pada perilaku seseorang. Al-Ghazali mengingat saat-saat bahagia dan putus asa. Yang keduanya dianggap berperan penting dalam perkembangan batinnya sendiri. Kesadaran akan emosi kita itu penting. Kesadaran ini sendiri bersifat transformatif, seperti yang baru-baru ini ditemukan oleh Fritz Perls
dan terapis lainnya. Yang penting dari Anda adalah waspada setiap saat, memperhatikan apa yang muncul dalam pikiran dan hati Anda. Pikirkan dan analisis pikiran dan perasaan ini. Waspadalah terhadap keinginan ego Anda. Selesaikan akun Anda dengannya. Yang kelima ada intelek. Deskripsi Al-Ghazali tentang intelek menandakan model perkembangan Piaget. Al-Ghazali membedakan 4 tahap perkembangan. Pertama, dorongan untuk memahami atau yang disebut psikologi barat sebagai rasa ingin tahu atau kebutuhan akan kompetensi. Yang kedua, kecerdasan aksiomatik adalah kapasitas untuk memahami hubungan logis. Yang ketiga, pengetahuan empiris yang dipelajari dari hal-hal dan peristiwa eksternal. Yang keempat, intelek yang dikembangkan adalah bentuk yang lebih tinggi dari dorongan asli untuk memahami. Yang keenam, ada diri. Sufi menggambarkan diri dalam 2 cara. Cara pertama adalah melihat diri sebagai kumpulan peran yang ditentukan secara sosial diri dalam masyarakat. Yang kedua adalah melihat diri sejati. Inti dari keberadaan seseorang berbeda namun merupakan bagian dari entitas yang lebih besar. Pengajaran Sufi mendorong siswa untuk menggeser identifikasi pribadi dari diri sosial ke diri sejati. Ketika siswa semakin mengidentifikasi diri, mereka yang sebenarnya mereka menerima diri mereka apa adanya. Mereka melihat atribut eksternal kepribadian mereka dalam perspektif baru. Atribut-atribut ini mengambil tempat alami mereka dalam totalitas kepribadian. Yang terakhir ada guru. Arasteh dan Sheikh berkomentar bahwa meskipun hubungan guru-murid Sufi mungkin tampak hierarkis dan otoriter di luar, realitas batinnya berbeda. Pada kenyataannya, 2 jiwa sedang berkomunikasi. Salah satunya adalah saluran untuk tingkat energi dan inspirasi yang lebih tinggi, dan yang lainnya menerima dan berkembang. Semakin banyak darwis berkembang, semakin sedikit bimbingan yang dia butuhkan. Akhirnya, hati siswa itu sendiri memberikan semua bimbingan yang diperlukan. Praktek tasawuf seperti pengobatan spiritual dan syekh adalah dokter spiritual. Menurut pengobatan Tiongkok, kita menjadi sakit ketika tubuh kita tidak seimbang. Demikian pula amalan tasawuf bertujuan untuk keseimbangan spiritual yang sehat, sehingga kearifan batin dan fitrah spiritual dapat berkembang secara alami. Kebutuhan panduan. Mengapa para sufi menganggap perlu adanya petunjuk? Muhammad Syafi'i, seseorang psikiater dan mahasiswa tasawuf, mengungkapkan alasan berikut. Para sufi merasa bahwa kedewasaan tidak dapat dicapai sendiri. Mereka merasa perlu adanya bimbingan dan disiplin. Jalannya tidak diketahui, malam gelap dan jalan penuh bahaya. Bahaya termasuk keasikan dengan keegoisan, visi palsu, salah tafsir tentang keadaan mistik. Terhentinya perkembangan terpaku pada keadaan tertentu, menggunakan berbagai obat untuk menciptakan pengalaman mistik palsu, dan tidak jarang menimbulkan kecemasan dan kegilaan yang berlebihan. Seseorang pemandu telah menjelajahi alam batinnya sendiri dan mampu memimpin orang lain untuk menjelajahi kedalaman spiritual batin mereka sendiri. Penelitian. Praktik Sufi Zikrullah memiliki banyak kesamaan dengan praktik drum perdukunan dan tradisi mistik lainnya. Sebagian besar versi Zikrullah termasuk permainan drum berirama. Penelitian telah menunjukkan bahwa jenis permainan drum menginduksi aktivitas EEG gelombang theta. Maxfield tahun 1994 dan Neher tahun 1961. Keadaan suasana hati yang positif dan respon imun. Pittman dan Harner dan Tiron. Drumming juga telah digunakan sebagai terapi komplementer yang efektif untuk kecanduan. Winkelmann 2003. Sebuah studi fenomenologis pengalaman selama perdukunan drum mengungkapkan berbagai pengalaman visual dan pendengaran serta mendapatkan wawasan yang signifikan. Zikrullah juga melibatkan nyanyian. Penelitian baru saja dimulai pada efek nyanyian yang juga disebut meditasi vokal.
Nyanyian spiritual tampaknya mengaktifkan penyembuhan alami dan telah membalikan penyakit jantung. Nyanyian juga menghambat pelepasan hormon stres dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mengurangi depresi, dan mengurangi detak jantung dan tekanan darah. Sebagai jalan spiritual yang canggih dan efektif, tasawuf memiliki banyak kesamaan dengan pendekatan psikoterapi barat. Perkembangan terbaru. Tinjauan literatur sistematis mendokumentasikan pertumbuhan psikologi Islam berbasis empiris. Kita sekarang tahu bahwa psikologi Islam dimulai pada awal sejarah Muslim, berdasarkan minat Muslim pada sifat manusia dan pengetahuan diri. Literatur tentang tasawuf dan psikologi terus berkembang. Tausolis, seorang psikolog yang berpraktek dan seorang syekh sufi, telah memberikan studi yang sangat rinci tentang tradisi sufi dalam mengendalikan dan mengurangi ego. Frege juga seorang psikolog dan syekh. Dia telah menerbitkan kumpulan ceramah sufi yang dia berikan kepada para darwis barat. Kumpulan esai tentang Islam dan psikoanalisis mengkaji keluarga, pembentukan kepribadian, seksualitas, identitas agama, dan isu-isu dalam merawat pasien Muslim. Tasawuf mencakup berbagai pendekatan dan penulis. Teks-teks sufi Cina klasik ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, memperluas literatur yang tersedia tentang tasawuf di berbagai budaya dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.